tentang bagaimana struktur, kemudian fungsi dan zat-zat penyusun dari suatu bidang. Ya. Lipid itu sudah semua bisa ya? Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Terdengar, Bu. Jadi lemak itu tidak jauh berbeda dengan senyawa-senyawa atau materi kuliah kemarin ya, sama seperti dengan protein, kemudian ada karbohidrat, ada asam nukleat. Kira-kira dari materi kuliah sebelumnya, jadi lemak itu dia akan termasuk senyawa apa? Dilihat dari penyusunnya, dari sifatnya. Kira-kira lemak akan termasuk atau tergolong ke senyawa apa? Izin menjawab, Bu. Ya. Baik, perkenalkan saya Yayan 551. Saya izin mencoba menjawab untuk kalau kita melihat dari strukturnya, Ibu. Kalau misalnya lipid itu dilihat dari strukturnya, dia itu akan tergolong ke senyawa triester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Seperti itu. Mungkin untuk yang lainnya bisa dijawab sama teman-teman yang lain. Terima kasih, Bu. Bentar lu deh yang dari Ibu masih. Sorry deh, Ibu tidak konsen barusan. Coba diulang pertanyaannya. Iya, Ibu, baik. Kembali perkenalkan, saya Yayan, NIM 51. Jadi saya izin mencoba menjawab kalau misalnya kita melihat dari strukturnya seperti itu, Ibu. Jadi untuk lipid itu kalau misalnya kita melihat dari strukturnya, dia akan tergolong ke senyawa triester, yang mana dia itu dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Itu yang saya ketahui, Bu. Mungkin jika dilihat dari yang lainnya bisa dijawab oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, Ibu. Bisa. Kemudian yang lain lagi? Mungkin yang lain bisa menambahkan, silakan. Mohon izin menambahkan, Ibu. Silakan. Ibu, apa suara saya terdengar? Ya, bisa. Ya, perkenalkan nama saya Anika Yunya Pratiwi, NIM 3. Jadi, seperti yang sudah Yayan katakan tadi, kalau menurut saya lebih ke bahwa lipid ini adalah suatu senyawa organik, Bu, seperti itu, yang berada di alam, di mana lipid ini tidak larut dalam air, namun dia itu bisa larut dalam pelarut organik yang bersifat non-polar, misalnya seperti dietil ether, Bu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Dilihat dari jenis senyawanya, dia termasuk senyawa organik. Kalau dilihat dari sumbernya, tadi ada menyebutkan sebagai senyawa organik. Kenapa dikatakan lemak sebagai senyawa organik? Kenapa dia dikatakan sebagai senyawa organik? Izin menjawab, Ibu. Silakan. NIM 19. Jadi, sepengetahuan saya, kenapa lipid dikatakan sebagai senyawa organik? Karena dia disusun dari rantai utama, yaitu rantai C, Ibu.
menunjukkan rantai. Apa itu C? Apa dia rantai? Karbon, Ibu. Unsur, bukan Oh, rantai. nggih, Ibu, unsur karbon begitu. Apa lagi? Apakah unsur karbon saja yang akan menyusun lemak? Hidrogen juga, Ibu. Hidrogen, Bu. Jadi unsur utama unsur penyusun senyawa dia dikatakan sebagai senyawa organik adalah unsur C, H, O, dan ada juga N, S, dan P ya. Itu yang penyusun utama suatu senyawa sehingga dia bisa dikatakan sebagai senyawa organik. Bukan karbon saja, ada CHO yang paling utama. Jadi semua senyawa seperti karbohidrat, seperti protein, asam amino, unsur-unsur utamanya adalah CHO. Ada juga beberapa yang ada N-nya, ada P-nya seperti di dalam asam amino, ada unsur N-nya, ada fosfornya, dan ada S-nya juga. Ya. Yang paling utama adalah CHO. Kemudian lemak tadi sudah ada mengatakan bahwa dia sebagai triasil glycerol. Kenapa dikatakan sebagai triasil glycerol? Ya. Nah, Izin menjawab, Ibu. kan? Baik, Ibu, mohon maaf apabila salah. Jadi, kenapa dia bisa dikatakan triasil glycerol begitu? Jadi, karena lemak atau minyak ini bisa didefinisikan sebagai trigliserida atau trigliserol yang memiliki arti triester dan gliserol. Nah, jadi mengapa bisa dinamai tersebut? Karena ester itu sendiri terbentuk dari hasil kondensasi dari 3 molekul asam lemak dengan trihidroksi alkohol gliserol. Nah, sedangkan gliserol tersebut bisa terdiri dari atom karbon yang masing-masing mengikat gugus alkohol atau OH. Sekian, Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, sudah. Nah, ini adalah struktur dari suatu lipid. Suatu lemak ya. Ini ada seperti tadi disebutkan, ada unsur C-nya, ada H-nya, ada O-nya, kemudian ada esternya di sini, kemudian ada nilai R-nya di sini. R itu menunjukkan apa? Ini kan struktur lemak. Aku langsung ke lemaknya. R menunjukkan apa? Atau di dalam Lemak, Ibu. Asam lemak. istilahnya apa? Gugus apa? Besi, Gugus apa? Gugus alkel, Ibu. Gugus alkil. Alkil. Jadi gugus alkil di sini bisa berupa rantai karbon yang panjang. Ya. Jadi kenapa lemak itu dikatakan sebagai triasil glycerol? Karena dia akan memiliki asam lemak atau nilai R yang berbeda, bisa sama. Memiliki 3 jenis, yang 1, yang 2, 3, yang dikatakan sebagai tri-3 asid glycerol atau memiliki 3 atau tersusun dari 3 asam lemak. 1, R2, dan R3. Nah, ini adalah rumus struktur. Ini rumus struktur secara umum dari lemak. Ya. Tadi ada nyebut ya terus terbentuk dari. Jadi lemak tadi dia akan terbentuk dari suatu gliserol dengan asam lemak. Ini adalah suatu gliserol atau gliserin ya. Atau juga disebut sebagai 1, 2, 3 propanoid. Jadi pada atom C1, atom C2, atom C3 dia mengikat gugus OH. 3 atom C kemudian ada gugus O-nya di sini. Kemudian untuk asam lemaknya ada memiliki gugus apa ini namanya? Ini
Terus apa namanya? Gugus asam karboksilat, Ibu. Ya, ini adalah suatu gugus karboksil. Ya, ini gugus karboksilnya. Kemudian R-nya ini adalah alkil yang memiliki bisa panjang, bisa pendek. Ya. Kemudian bisa juga apakah dia bisa berantai jenuh ataupun tidak jenuh. Rantai R-nya ini. Nah, sekarang yang akan bereaksi dengan gliserolnya sehingga dia bisa membentuk lemak yang mana? Adalah gugus ini H dari gliserol ini yang akan terlepas. Dia akan mengikat gugus karboksilnya. Gugus karboksil dari asam lemak ini. Ya, jadi dia akan menghasilkan lemak per atas H2O. Ya. Jadi H di sini terlepas dengan OH yang di sini. Sehingga dia akan membentuk suatu lipida. Nah, ini adalah proses pembentukan suatu lipida atau lemak ya secara sederhana dengan 3 asam lemak dengan suatu gliserol. Ya. Bisa dibayangkan dari hanya di sini dia akan terlepas, dia akan mengikat gugus karboksilnya di sini. Ya, dia akan menghasilkan H2. Bisa diperhatikan ini R-nya berisi ikatan lagi satu ya, ini kurang ikatan nih. Ini R1, R2, R3. Sehingga disebut sebagai trigliserida. Dah, bisa dipahami reaksinya dulu? Adik? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu lanjut dulu. Nah, ini tentang tadi Ibu katakan di awal, komposisi lipid dilihat dari unsur penyusunnya C, H, O, N, S, dan P. Nah, dilihat dari penyusunnya ini, lemak juga bisa dikatakan sebagai senyawa organik. Kemudian kalau dilihat dari molekulnya, ini disebut sebagai apa, Pak Edu? Ya, kalau dilihat dari molekulnya, lemak disebut sebagai senyawa apa? Senyawa makro apa mikro? Makro, Ibu. Kenapa dikatakan sebagai makromolekul? Karena apa namanya, untuk rantai R-nya yang 3 itu nanti panjang, Ibu. Mungkin seperti itu. Salah satunya ya, bisa juga karena dia lemak itu tersusun satu dari 2 senyawa ya, dari 2 senyawanya. Kemudian juga dari 3 asam lemak. Dan masing-masing asam lemak dia akan memiliki rantai yang panjang. Jadi lemak itu adalah suatu makromolekul. Apa namanya? Sama dengan molekul yang sangat besar. Ya. Dia tidak akan bisa lemak itu terbentuk dari asam lemak. Tidak bisa. Pasti dia akan terbentuk dari asam lemak dengan gliserol. Nah, asam lemak yang membentuknya di sini bisa terdiri dari 1 asam lemak, bisa dari 2 asam lemak, bisa juga dari 3 asam lemak. Nah, kita melihat dari asam lemak penyusunnya. Ya. Kemudian dilihat dari gugus fungsinya. Di sini dikatakan lemak tidak memiliki gugus fungsi. Nah, di sini dikatakan dia tidak memiliki gugus fungsi. Tetapi senyawa penyusunnya dia memiliki gugus fungsi. Ya.
Ada gugus karboksil dan juga ada gugus karbohanya panelnya di sini akan bisa membentuk suatu lemak. Di lemaknya sendiri dia tidak memiliki gugus fungsi khusus. RC RCOO OK lagi, tidak ada yang gugus fungsi seperti itu. Nah kemudian lipid juga dia merupakan ester dari asam karboksil rantai panjang dengan alkohol berupa gliserol. Ya, ester dari asam karboksil. Kemudian lemak terbentuk dari asam gliserol dan juga asam. Nah, kemudian sekarang asam lemaknya. Asam lemak seperti tadi di sini. Ya. Ini adalah asam lemak. Pada umumnya asam lemak dia memiliki rantai yang lurus dan juga jumlah atom karbonnya pada umumnya adalah 6. Karbonnya isinya hanya ini yang akan memiliki rantai lurus dan jumlah atom isinya akan selalu pada umumnya 6. Apalagi dari hanya asam lemak jadinya jumlah atom isinya genap, dia tidak akan bercabang, jadi dia akan memiliki rantai lurus. Kemudian jumlah atom karbonnya 18 ke 20 setiap molekulnya, tapi ada juga yang bervariasi dari 4 sampai 40 atom karbon. Asam lemaknya ya, ini untuk asam lemak. Nah, tadi juga sudah ada yang menyebutkan pengertian dari lemak. Kalau dilihat dari kelarutannya, yang merupakan suatu senyawa biomolekul yang larut di dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, dan xenon. Tadi sudah ada yang mengatakan. Kemudian lemak dalam bentuknya dia juga bisa berupa minyak, bisa berupa vitamin, dan mereka juga berfungsi sebagai hormon tertentu, dan sebagian besar komponen membran yang bukan protein adalah suatu lipid. Ya, ini untuk untuk lipid bisa dalam bentuk minyak, bisa dalam vitamin, bisa dalam bentuk hormon, dan juga bisa di dalam membran yang bukan protein. Nah, untuk klasifikasi lipid seperti kasih lemak, di sini ada dikatakan sebagai lemak sederhana, ada lemak kompleks, kemudian ada derivat lemak. Lemak sederhana apa tuh? Izin menjawab, Ibu. Ya. Saya NIM 24, jadi lipid sederhana adalah ester dari asam lemak dengan berbagai jenis alkohol. Dibedakan menjadi lemak, minyak, dan lilin, Ibu. Jadi lemak sederhana itu adalah lemak yang tersusun dari suatu gliserol dengan asam lemak. Ya, contohnya ada lemak, ada minyak, kemudian ada lilin. Apa beda lemak dengan minyak? Izin menjawab, Bu. Ya. Menjawab, Ibu. NIM 2 izin menjawab, Bu. Kan 15. Ya, NIM 2 dulu.
NIM 2, Bu. Oke, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau setahu saya, kalau minyak itu berupa cairan, kalau lemak itu berupa padat. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas. Salah satu sifatnya seperti itu. Yang lain lagi? Izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan. Saya NIM 24, jadi lemak itu ester dari asam-asam lemak dengan gliserol, sedangkan minyak adalah bentuk liquid dari lemak. Seperti itu, Ibu. Ya, boleh, bisa. Nah, itu adalah salah satu perbedaan antara lemak dengan minyak. Kalau dilihat dari fisiknya, apa beda lemak dengan minyak kalau dilihat dari fisiknya? Fisiknya pada semua kamar. Izin menjawab. Ya. Izin menjawab, Ibu. Sepengetahuan saya, lemak itu dia berwujud padat dalam suhu ruang, sedangkan minyak dia berwujud cair ketika dalam suhu ruang. Itu bentuk fisiknya. Perbedaan bentuk fisik dari lemak dan minyak pada suhu dilihat dari suhu ya. Jadi lemak akan berupa padatan dan minyak akan berupa cairan. Kalau dilihat dari sumbernya, Menjawab, Bu. NIM 62, kalau setahu saya lemak itu tersusun dari asam lemak jenuh, kalau minyak itu tidak jenuh. dari penyusunnya. Kalau dilihat dari asalnya, Izin menjawab, Bu. NIM 2 itu menjawab. NIM 53, ya 53 dulu yang belum. kalau minyak itu asalnya dari tumbuhan, kalau lemak itu dari hewan. Harus di luar kepala itu ya. Jadi dilihat dari sumbernya, perbedaan lemak dan minyak seperti itu. Jadi lemak dia akan berasal dari hewan, sedangkan minyak berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Dilihat dari suhu kamarnya dia akan berupa padat, sedangkan minyak berupa cairan. Itu adalah perbedaan yang umum untuk suatu lemak dengan minyak. Kalau secara kimia lagi mungkin dilihat dari dari titik lelehnya, kemudian dari reaktivitasnya bagaimana, itu secara spesifik ya. Tapi untuk secara umum, kemudian ada lemak kompleks. Ada lemak kompleks? Izin menjawab, Ibu. Ya. Saya NIM 24, jadi lipid kompleks itu selain dibentuk oleh ester dari asam-asam lemak dan alkohol, lipid kompleks juga mengandung gugus molekul lain, contohnya fosfolipid, Ibu. Fosfolipid apa kandungannya? Kalau tidak salah, asam fosfat, Ibu. Asam fosfat. Ya. Nah, di sini sudah disebutin bahwa klasifikasi lemak, selain lemak sederhana ada juga lemak kompleks. Namanya dia sudah kompleks, berarti dia ada senyawa lain yang ikut terikat di situ. Seperti contohnya adalah fosfolipid, berarti lipid atau lemak yang mengandung asam fosfat. Kemudian ada glikolipid, berarti suatu lemak yang mengikat gugus glukosa. Kemudian ada sulfolipid, ada unsur S-nya. Kemudian ada lipoprotein, lemak yang mengikat suatu protein. Nah, itu yang disebut sehingga bisa dikatakan sebagai lipid kompleks, lemak yang kompleks. Kemudian ada balikan lagi menjadi derivat lipid. Derivat artinya kan bagian dari lemak. Apa di sini? Derivat lemak atau Izin menjawab, Ibu. Ibu. NIM 20. Izin menjawab, Bu. NIM 3. ya 620 dulu. Derivat lipid itu adalah senyawa yang dihasilkan dari hasil hidrolisis lipid, Bu.
Contohnya yang seperti ada di layar itu asam lemak, gliserol, juga lemak aldehid. Jadi derivat lemak itu adalah bagian dari lemak yang apabila dihidrolisis dia akan menjadi monomernya, boleh dikatakan sebagai monomernya atau zat penyusunnya ya, yaitu berupa asam lemak, gliserol, dan juga ada berupa lemak aldehid. Ini adanya gugus aldehid di situ. Kemudian berdasarkan strukturnya, lemak berdasarkan strukturnya di sini ada rantai karbon terbuka, ya, jadi dia akan berupa rantai lurus, ya. Kemudian ada juga rantai hidrokarbon siklis, jadi dia akan dalam bentuk lingkar atau dalam bentuk siklis lingkar ya. Bisa dia dalam bentuk glikolipidnya, di glukosa dalam bentuk siklis. Ya. Contoh dari lemak yang memiliki rantai lingkar atau rantai siklis sudah disebutkan, contohnya adalah steroid, itu suatu kolesterol. Ya, ada gambarnya nanti. Kemudian untuk yang rantai karbon terbuka itu adalah asam lemak, kemudian triacylglycerol, kemudian sphingolipid, dan ada juga glikolipid. Dia akan memiliki rantai atom karbon yang lurus. Nah, kemudian lemak berdasarkan fungsinya akan menjadi sebagai simpanan lemak, kemudian lemak dengan sebagai penyusun membran, dan juga sebagai kofaktor. Ya. Jadi berdasarkan fungsinya. Kalau secara ini kan lemak fungsinya dalam tubuh sebagai apa? Ada dalam menjawab. tubuh. Ya. Saya Dian, 695. Kalau di tubuh itu contohnya sebagai pelindung organ-organ vital di dalam tubuh, kemudian sebagai cadangan energi juga. Terima kasih. Itu salah satu contoh daripada fungsi lemak di dalam tubuh. Ya. Nah, definisi dari tadi ya, ada lemak dan minyak itu dikatakan sebagai trigliserida. Perbedaannya adalah pada suhu kamar. Jadi lemak berbentuk padat, minyak dia akan berbentuk suatu cairan. Sedangkan lilin adalah suatu lemak yang tidak akan larut di dalam air. Jadi dia sulit dihidrolisis, sulit dipisahkan. Nah, di sini dikatakan digunakan sebagai lapisan pelindung rambut dan juga kainnya. Jadi di sini lilin merupakan ester ya, antara asam lemak dengan alkohol yang rantai panjang. Ini suatu lilin atau wax atau bisa kalau lain misalnya ada yang menyebutkan sebagai malam. Ya, lilin itu atau disebut juga sebagai malam. Nah, kemudian untuk lemak kompleks adalah kombinasi antara lemak dengan molekul lain, selain adanya alkohol dan juga asam lemak. Seperti contoh tadi, ada fosfolipid, berarti ada adanya gugus fosfat, kemudian glikolipid, berarti ada adanya karbohidrat, ya, atau suatu glukosa di situ. Kemudian ada sulfolipid, berarti dia mengandung unsur sulfolipid, unsur S-nya ya, ada sulfurnya. Kemudian ada lipoprotein, ini lemak yang mengandung protein. Kemudian kalau derivat lemak itu ada berupa asam lemak, triacylglycerol, dan juga ada lemak aldehid. Jadi derivat lemak di sini bisa didefinisikan sebagai zat yang diturunkan dari lipid dengan hidrolisis.
masuk di dalamnya adalah asam lemak. Asam lemaknya di sini bisa berupa asam lemak jenuh dan juga tidak jenuh. Dan juga ada suatu sterol yang memiliki senyawa keton dan lemak aldehid. Ya, itu adalah derivat dari suatu lipid. Nah, ini sudah tadi lipid dibedakan dari lemak sederhana dan juga lemak kompleks. Contohnya sudah tadi dijelaskan. Nah, kemudian ada istilah lemak netral. Nah, kenapa dikatakan sebagai lemak netral di situ? Ada istilah lemak netral. Kenapa dikatakan lemak netral? Izin Nah, di menjawab, sini Ibu. juga, ya, Mungkin karena tidak bermuatan, Ibu. tidak bermuatan. Iya, Ibu. Terima kasih. Yang lain? Kenapa? Nah, di sini dibaca lemak netral adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Ya, jadi antara asam lemak dengan gliserol yang membentuk suatu senyawa itu kami katakan sebagai lemak netral. Nah, apabila suatu ester asam lemak dengan misalnya asam lemak yang mengandung protein misalnya, yang akan bereaksi dengan gliserolnya. Apakah itu bisa dikatakan lemak netral? Dan juga di sini lemak netral terdiri atas monogliserida, ada digliserida, dan ada trigliserida. Jadi yang dikatakan pengertiannya di sini, jadi yang dimaksud dengan asam lemak netral adalah lemak netral adalah lemak yang tersusun atau terbentuk dari asam lemak dengan gliserol. Itu yang pokok. Itu dikatakan sebagai asam lemak netral. Nah, sekarang asam lemak yang membentuknya itu, apakah dia mono, apakah dia di, apakah dia tri? Atau dia artinya apakah dia akan terbentuk dari satu jenis atau hanya satu asam lemak, apakah dua asam lemak, apakah tiga asam lemak. Sehingga di dalam lemak netral itu kan dibedakan jadi monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Gantung dari jumlah asam lemak yang menyusunnya. Jadi dalam strukturnya kan RCO, RC ya, atau CH2, OC, bisa OH, yang satunya di atas satunya, yang kedua OH-nya, yang tiganya baru berupa R. R-nya itu adalah suatu
rantai dari asam lemaknya. Nah, ini Bu berikan gambar simptomnya Bu. Nah, ini kan asam lemak netral ya. Dia akan terbentuk dari gliserol dengan asam lemak. Nah, ini R-nya ini ya bisa dia H, di sini juga H, hanya ini berupa R. Ya, dikatakan sebagai monogliserida. Tapi apa namanya? Struktur awalnya atau struktur dasarnya itu adalah suatu gliserol dengan asam lemak. R-nya ini yang jenis R-nya di sini yang apa namanya? Asam lemaknya yang berbeda. Atau dari 1, 2 atau 3 jenis asam lemak. Mana contohnya? Ya, kalau ini R-nya di sini adalah H ya, kemudian di sini juga H, berarti kan cuma satu yang ada asam lemaknya. Nah, ini yang disebut dengan monogliserida. Karena hanya satu ada asam lemak. Kemudian kalau di sini dan ini adalah suatu asam lemak yang disebut sebagai digliserida. Berarti dia memiliki dua jenis asam lemak. Kalau di sini H, kalau di sini lagi suatu asam lemak disebut sebagai trigliserida. Bisa dipahami, bisa dimengerti? Ini tidak ada strukturnya ya. Tidak ada. Aku cari strukturnya supaya ada. Coba adik-adik bisa lihat di buku ya, di daftar pustaka, yang mana contoh dari monogliserida, mana di, mana tri ya. Yang jelas di sini yang jumlah R karboksilat, R asam lemaknya yang akan menentukan apakah dia mono, di atau tri ya. Kemudian ester antara asam lemak dengan alkohol itu dia akan membentuk suatu lilin ya yang tidak akan larut di dalam air dan sulit hidrolisis. Kemudian lilin juga di sini sering digunakan sebagai lapisan pelindung kulit. Merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol yang rantai panjang. Kemudian ada fosfolipid. Fosfolipid ini kan salah satu contoh dari suatu senyawa kompleks. Itu senyawa kompleks atau lemak yang terbentuk dari yang atau asam lemaknya mengandung gugusan fosfat, mengandung unsur dan fosfatnya di sini. Jadi fosfolipid di sini merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. Jadi fosfolipid juga merupakan senyawa yang menyusun struktur lipid wilayah yang terdapat pada membran sel dan yang berperan di dalam mengatur sistem transport dari dalam keluar sel. Kemudian fungsi lain dari fosfolipid adalah sebagai pengatur
proses biologis di dalam tubuh, seperti misalnya koneksi sistem saraf dan beberapa penyakit yang terkait dengan sistem saraf. Terbayanglah dengan ini. Nah, ini adalah bentuk struktur dari suatu fosfolipid. Ini kan suatu lemak di sini. R1, R2, R3-nya. Di sini pada pada C ketiga ya. Pada asam lemaknya di sini mengandung gugusan fosfat. Ini disebut sebagai fosfolipid. Lipid yang mengandung fosfat. Atau dipersalisis. Bisa dilihat di sini. Perbesar mana ya? Bisa dilihat nih gambarnya ini. Bukan lihat perbesar ini gambarnya. Untuk di saya sudah cukup terlihat, Ibu. Bisa ya. Karena bisa diperbesar. Jadi ini kalau digambarkan seperti ini jadinya, ini kan suatu gliserolnya yang merah ini gliserolnya. Di sini kan fosfatnya. Ini adalah gugus R-nya. Ada di asam lemaknya. Gugus R-nya yang mengandung fosfat. Ya, salah satu gugus R-nya mengandung fosfat. Ini disebut sebagai fosfolipid. Kemudian dia juga disebut sebagai glikolipid. Gliko atau glukosa atau karboksil. Jadi suatu lemak yang mengandung gugus karboksil atau mengandung suatu glukosa. Itu glikolipid, molekul lemak mengandung karbohidrat. Biasanya seperti ada galaktosa, kemungkinan bisa juga berupa glukosa. Jadi di sini untuk glikolipid itu adalah suatu lemak yang mengandung gula. Ya. Jadi glikolipid dari penamaan itu akan sesuai dengan unsur penyusunnya atau senyawa yang dikandung oleh atau fungsi yang dikandung oleh senyawa itu. Seperti di sini dia glukosa atau glikolipid, berarti dia ada glukosanya, glukosa dia mengandung gugus karboksilat. Di fosfolipid, fosfat, gugus fosfatnya, ada gugus fosfat berarti ada unsur P. Seperti itu. Jadi penamaan senyawanya tidak akan jauh berbeda dengan unsur atau senyawa penyusun dari senyawa. Kemudian asam lemak, bagian dari molekul lemak. Jadi asam lemak berfungsi sebagai zat penyusun lemak tubuh atau dapat juga untuk menghasilkan suatu energi. Jadi asam lemak atau lemak di dalam tubuh, selain dia berasal dari lemak atau minyak yang kita konsumsi, juga bisa berupa hasil sintesis tubuh. Baik itu berasal dari karbohidrat maupun bisa juga terbentuk dari suatu protein. Dia akan bisa menghasilkan suatu lemak. Dan di dalam sudah belajar metabolisme, maka nanti di dalam metabolisme di situ ada kan tahu bagaimana karbohidrat kok bisa menghasilkan lemak. Begitu juga sebaliknya, kenapa kok lemak bisa menghasilkan karbohidrat?
atau kenapa lemak kok bisa dia menghasilkan protein. Itu kita pelajari nanti di dalam metabolisme. Dalam proses perubahan suatu senyawa menjadi senyawa lain di dalam tubuh. Nah, kolesterol itu juga termasuk senyawa kompleks, ya. Di sini dikatakan merupakan komponen utama pada struktur sel dan merupakan komponen utama sel otak dan saraf. Kemudian kolesterol merupakan bahan perantara untuk pembentukan sejumlah komponen penting seperti di dalam vitamin B. Nah, untuk membentuk dan mempertahankan tulang yang sehat. Kemudian juga bisa juga berupa hormon seks dan juga sebagai asam pedu yang berfungsi di dalam proses pencernaan. Nah, kemudian ini lemak berdasarkan asalnya, seperti tadi sudah ada menyebutkan dan menjawab bahwa lemak berdasarkan asalnya ada lemak nabati dan juga ada lemak hewani. Lemak nabati dari tumbuhan, lemak hewani dari Nah, kemudian bagaimana kandungan asam lemaknya? Baik di dalam lemak nabati maupun lemak hewani. Apakah dia asam lemak penyusunnya dia akan berantai panjang, apakah dia pendek, kemudian apakah dia akan berupa rantai jenuh atau tidak jenuh? Itu kan merupakan suatu perbedaan juga antara lemak hewani ini dengan lemak nabati. Nah, tadi sudah ada menyebutkan bahwa lemak nabati itu pada umumnya atau lemak tumbuhan itu pada umumnya dia akan berupa larutan. Nah, sekarang kalau dia berupa larutan, kira-kira asam lemaknya bagaimana? Kira-kira asam lemaknya bagaimana? Atau atom karbon, rantai atom karbonnya bagaimana? Apakah dia ada siklisnya? Apakah dia jenuh? Apakah dia tidak jenuh? Antara rantai atom karbon yang satu dengan yang lainnya. Antara lemak hewani dengan lemak nabati. Di sini ada baca. Apa yang bisa Anda simpulkan dari layar? Apa bisa Anda dapatkan bagian dari lemak nabati? Ya. Jadi ini apa yang bisa didapatkan? Izin mencoba menjawab, Ibu. Ya. Baik, saya NIM 19, jadi yang saya simpulkan dari PowerPoint atau slide itu lemak nabati itu karena dia sifatnya tidak jenuh, maka dia di dalam suhu kamar itu seperti yang Ibu bilang tadi, dia tidak memadat begitu, Ibu. Jadi masih dalam berbentuk cairan, sehingga dia mungkin dapat menurunkan kadar kolesterol
mencegah terjadinya penyakit jantung koroner dan pertumbuhan beberapa jenis kanker. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi dari sini sudah bisa mengetahui. Jadi lemak nabati itu dia akan tersusun dari asam lemak yang tidak jenuh. Ya, asam lemak yang tidak jenuh. Jadi tak jenuh gimana? Bagaimana ikatannya? Atom karbon dengan atom karbon yang lainnya ditunjukkan dengan apa? Memiliki kita rangkap. Ya, berarti di asam rantai asam lemaknya itu ada ikatan rangkap. Ya. Jadi kalau sudah ikatan rangkap berarti dia sudah tidak jenuh. Ya, bisa ikatan rangkap 2, bisa ikatan rangkap 3. Tadi kan sudah ya. Punya jenis-jenis asam lemak sudah ya. Ya sebentar. Ya, jadi lemak nabati berasal dari tumbuhan mengandung asam lemak yang tidak jenuh dan tidak mengandung kolesterol. Kemudian bisa didapatkan dari kelapa, dari kemiri, alpukat, durian, dan banyak lagi tanaman yang bisa menghasilkan minyak. Ya. Kemudian kalau lemak hewani, ini berasal dari hewan, mengandung lemak jenuh dan mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Kemudian terdapat dari daging, ada telur, susu. Kemudian lemak hewani juga mengandung kolesterol yang tinggi. Nah, jadi dia kalau pada hewani, jadi asam lemaknya sudah asam lemak jenuh. Artinya dia sudah tidak dapat lagi bereaksi untuk mengikat senyawa lain. Dia sudah jenuh atau tidak mampu atau tidak bisa lagi bereaksi karena ikatannya sudah jenuh, tidak bisa lagi berikatan, tidak bisa melepas maupun tidak bisa menerima elektron. Nah, kemudian berdasarkan ikatannya lemak, ada minyak. Ini maksudnya ikatan atom karbonnya di sini ya. Ya, di sini dikatakan untuk lemak kan asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh mempunyai rantai zigzag yang dapat cocok satu sama lain sehingga daya tarik glukose tinggi. Misalnya berwujud padat. Jadi asam lemak di dalam lemak ini tersusun dari asam-asam lemak yang jenuh. Asam lemak jenuh, rantai zigzag. Bisa dimengerti ini? Asam lemak jenuh mempunyai rantai zigzag. Kalau dia tidak jenuh, berarti ada ikatan rangkap, berarti dia akan memiliki rantai jenis cis dan trans. Artinya pada ikatan rangkapnya itu gugus yang diikatnya itu bisa berseberangan atau bisa pada sisi yang sama. Kalau pada sisi yang sama disebut dengan cis, kalau dia berseberangan disebut dengan trans. Itu biasanya untuk ada lemak yang mengandung asam lemak yang tidak jenuh. Ya, yang ada ikatan rangkapnya berarti ini. Ibu bingung ya? Bentar ya. Ya. Ini minyak ya betul. Minyak upaya dari tumbuhan berwujud cair pada suhu ruang. Tersusun dari asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung satu ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Ya. Bisa ini dipahami, Adik? Ibu kok bingung ini lemaknya?
Lemak berasal dari hewan berwujud padat pada seluruh ruang, tersusun dari asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh mempunyai rantai zigzag yang dapat cocok satu sama lain. Oh, yang dimaksud di sini apa namanya rantai bergelombang, bukan zigzag cistran ya, di sini yang dimaksud. Ini karena rantainya panjang. Dan contohnya tuh. Ini yang dimaksud deh. Jadi pada lemak ya, pada lemak ini dia akan memiliki rantai zigzag yang konstan. Ya, dia akan seperti gelombang karena rantainya panjang ya. Ini yang dimaksud. Sudah. Nah, ini fungsi lemak. Lemak dan minyak sebagai salah satu penyusun dinding sel, kemudian penyusun bahan biomolekul sebagai sumber energi yang efektif dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Nah, karena lemak dan minyak jika dioksidasi secara sempurna, di sini dia akan menghasilkan energi atau kalori yang paling tinggi, sekitar 9,1 kalori per liter. Per liter dalam gram atau minyak. Sedangkan protein dan karbohidrat di situ hanya menghasilkan 4 sampai 6 ya. 4 sampai 6 kalori per gram protein atau karbohidrat. Dan juga di sini fungsi lemak adalah mencegah timbulnya penyumbatan pembuluh darah, yaitu pada asam lemak esensial. Di sini juga ada istilah asam lemak esensial dan tidak hanya pada asam amino aja ada asam amino esensial dan non esensial. Apa beda esensial dengan non esensial? Sehingga protein atau asam amino. Apa bedanya? Bisa buat oleh tubuh atau konsumsi dari luar atau dari makanan ya. Itu yang membedakan esensial dan non esensialnya. Bisa dibuat dan tidak bisa dibuat dalam tubuh. Berdasarkan kelas sudah ini, ada gliserida, fosfogliserida. Ini apa namanya? Kalau yang tadi di situ, kalau dilihat dari kompleks dan sederhananya suatu lemak, jadi untuk sejenis gliserida, fosfogliserida ini dia akan termasuk sebagai lemak kompleks. Ya. Kalau sekarang dilihat dari kelas juga, ada lagi ada gliseridanya, ada fosfogliserida, ada spirulina dan fosfogliserida. Berdasarkan kelas dari lemak. Kemudian gliserida dari gliserolnya. Jika gliserol diberikan dengan satu asam lemak yang disebut sebagai gliserida, bisa 2 digliserida, 3 gliserida. Jadi gue jelaskan tadi. Di sini fosfolipid, ya ada gugus fosfatnya, dia berperan dalam pengemulsian lipid di dalam saluran pencernaan. Dan juga dia sebagai unsur lipoprotein.
dengan kecepatan yang tinggi dari transport lipid di dalam tubuh. Bisa dimengerti nih kalimatnya di sini. Fosfolipid, bayangkan dulu fosfolipid berarti lemak yang mengandung fosfat. Dia berperan dalam pengimulsian lipid di dalam saluran pencernaan dan juga sebagai unsur lipoprotein. Fosfolipid itu sebagai lipoprotein dengan kecepatan yang tinggi dari transport lipid di dalam tubuh. Jadi fosfolipid ini dia akan bisa juga berfungsi sebagai senyawa yang akan membentuk lipoprotein. Jadi dia akan bisa membentuk protein. Kemudian ada sphingolipid. Sphingolipid di sini adalah suatu fosfolipid ya, yang tidak diturunkan dari lemak, termasuk lemak yang non gliserid. Kira-kira gimana strukturnya? Anda bisa bayangkan sphingolipid itu adalah suatu lemak non gliserida, itu tidak diturunkan dari lemak. Dia suatu fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak dan termasuk di dalam lemak non gliserida. Padahal tahu bahwa lemak itu adalah tersusun dari suatu glycerol dengan suatu asam lemak. Nah, sekarang kenapa sphingolipid dia dikatakan bukan dari glycerol, bukan dari gliserida? Nah, dikatakan juga lipid non gliserida itu lipid yang tidak mengandung gliserol. Kira-kira bagaimana strukturnya? Nah, kemudian di bawahnya lagi dikatakan bahwa jadi di dalam sphingolipid itu asam lemaknya dia akan bergabung dengan molekul-molekul yang non gliserol. Izin mencoba menjawab, Ibu. Ya. Jadi sphingolipid itu sepengetahuan saya itu dikatakan demikian karena memang untuk asam lemak itu tidak berikatan dengan gliserol, melainkan berikatan dia dengan asam fosfat dan juga gugus choline, Ibu, atau choline gitu namanya. Setelah saya lihat strukturnya untuk gugus fungsi dari asam lemak itu karboksilatnya itu mohon maaf bukan karboksilatnya, tapi di sana nanti juga ada beberapa gugus yang masih bagaimana ya saya bilang dia masih belum berikatan seperti adanya gugus asam lemak juga. Setelah itu di bawahnya itu ada gugus choline yang berisi atom N, Ibu, di sana. Bisa mungkin juga seperti itu, Ibu. Ya. Jadi untuk lebih mungkin bisa dilihat dari strukturnya ya. Jadi strukturnya akan seperti ini. Ini adalah contoh dari sphingolipid ya. Jadi asam lemaknya di sini dia berikatan dengan suatu senyawa yang bukan suatu gliserol. Jadi bisa berupa suatu di sini ada fosfatnya di sini. Ya. Jadi ini kan gugus kalau dilihat dari asam lemaknya. Ini kan gugus fosfat, gugus karboksilnya. Di karboksilatnya di sini dia kan berikatan dengan suatu senyawa yang bukan
suatu gliserol. Jadi kita gimana ya menjelaskannya? Dia dikatakan suatu lemak, tapi dia tidak mengandung suatu gliserol. Ya, tidak ada gugus gliserolnya di sini. Jadi di sini asam lemak yang berikatan dengan suatu senyawa yang bukan gliserol. Di sini diberikan contoh suatu senyawa kolinnya, kemudian di dalam fosfatnya ini adalah suatu di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ini suatu, ini juga suatu asam lemak. Ini gugus karboksilatannya. Kita ubah C karboksilatnya. Fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak dan termasuk di dalam lemak non-gliserida. Lipid non-gliserida yaitu lemak yang tidak mengandung gliserol. Jadi asam lemaknya bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Fungsi primer dari sphingolipid adalah sebagai penyusun. Ya. Jadi di sini yang dikatakan bahwa jadi asam lemak yang berikatan dengan suatu senyawa yang non-gliserol. Itu aja prinsipnya. Yang bukan non-gliserol. Kemudian steroid. Steroid di sini katakan dia berasal dari kolesterol ya. Jadi steroid dia akan suatu lipid yang memiliki atau mengandung sistem yang siklis. Atau steroid seperti sphingolipid seperti itu adalah salah satu dari suatu lemak yang mengandung senyawa siklis. Ini meliputi sterol, kemudian asam empedu, hormon adrenal, dan juga ada hormon seks. Nah, kemudian di dalam tubuh manusia, jadi steroid di sini berfungsi sebagai hormon ya. Kemudian beberapa hormon yang produktif merupakan steroid. Misalnya ada testosteron, ada progesteron. Itu adalah suatu lemak yang tergolong ke dalam steroid yang mengandung gugus siklis yang ini adalah contoh dari suatu lemak dalam bentuk steroid ya. Ini ada progesteronnya, kemudian ada testosteronnya. Nah, jadi ini adalah suatu lemak yang memiliki senyawa dalam bentuk siklis, dalam bentuk bukan. Kalau di organik kan istilahnya ada apa ya istilah di organik itu? Lupa ya. Apa istilahnya kalau di organik nih? Apa ya istilahnya kalau di organik? Apa nama senyawa ini? Gue lupa. Oh, di organik istilahnya. Sejenis flavonoid yang model-model gitu. Masuk siapa ya? Ya kalau di organik. Ya nanti lihat aja lagi.
Kita kembali lagi ya. Kembali ke lemak. Di sini lemak dikatakan sebagai simpanan energi ya. Jadi dia sebagai simpanan energinya bisa berupa asam lemak, bisa berupa WOX-nya, bisa berupa triacylglycerida. Ini fungsi lemak sebagai simpanan energi. Kemudian asam lemak merupakan asam yang monokarboksilat, itu rantainya panjang. Adapun rumus umumnya adalah seperti ini, CH3, CH2N, COH, atau bisa dikatakan sebagai CN, H2N plus 1 COH. Itu dikatakan sebagai sebagai rumus empiris dari suatu asam lemak, yaitu CN, H2N plus 1 COH. Itu dikatakan sebagai rumus empiris dari suatu asam lemak. Ini adalah contoh asam lemak yang sederhana. CN, CH2N, COH. Ini juga bisa digantikan dengan N, di sini N plus 1. Nah, ini adalah rumus di awal sudah Ibu sebutkan, rumus umum untuk suatu asam lemak ya, seperti ini. Nah, R-nya ini adalah suatu rantai yang sangat panjang. Bisa berupa jenuh ataupun yang tidak jenuh. Terdiri dari 4 sampai 40 atom karbon ya. Ada beberapa contoh asam lemak. Kemudian jumlah atom karbonnya juga pada umumnya adalah dalam jumlah genap ya. Nah, di sini diberi contoh suatu asam oleat. Kalau asam oleat ini berapa atom saja? 18. Berapa? 18. Oke. Nah, kemudian dilihat dari strukturnya. Sudah ada strukturnya di bawah. Dia termasuk asam lemak yang bagaimana? Tak jenuh. Asam lemak atau jenuh. Dari mana Anda tahu? Karena terdapat ikatan rangkap, Bu. Ada ikatan rangkap di sini. Ya. Jadi asam oleat di sini dengan jumlah atom karbon 18 ya, sebagai salah satu contoh dari asam lemak yang tidak jenuh. Bisa dilihat dari ikatan rangkapnya. Nah, di dalam asam lemak jenuh dengan atom C18 ini ada juga beberapa jenis ya, karena dia rantainya panjang, kemudian ikatan rangkapnya juga bisa banyak, bisa sedikit ya. Bisa 2 sampai 4 ikatan rangkap di dalam satu rantai C-nya. Sehingga di dalam asam lemak yang atom C18, kalau tidak salah itu ada 4 macam ya. Ada paratitat, kemudian ada asam oleat, ada linoleat, dan ada linolenat. Itu adalah dilihat perbedaannya pada jumlah ikatan rangkap pada rantai panjangnya. Nah, ini adalah contoh asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh, asam lemak yang tidak mengandung rantai karbohidrat. Karena asam asetat, protonat, dan seterusnya. Ini adalah jumlah atom nama asam lemak yang jenuh. Dan sudah tadi bisa cek bahwa secara di awal sudah dikatakan jumlah atom C-nya adalah benar. Bisa dicek di sini semua rata-rata jumlah atom C-nya adalah benar. Kemudian masing-masing asam lemak ini juga dia akan bersumber dari, bisa dari hewan, bisa juga dari tanaman, sumbernya di sini. Ini contoh beberapa asam lemak jenuh, dilihat dari jumlah atom C-nya ya, atom C-nya.
kemudian asam asetat, ada propionat, butirat, kaprolat, atau heksanoat, ini ada atom mesinnya 6, kemudian ada kapirat atom mesinnya 8, kemudian kaproat 10, dan laurat, dan seterusnya. Kemudian 16 itu asam palmitat secara 18. Kalau ibu ini dari dulu ini bingung antara yang 16 sama 18. Ya, jadi secara 8. Nah, kemudian ada asam lemak yang tidak jenuh. Seperti asam palmitoleat. Berarti asam palmitoleat ini 16 atom karbon ya, 18, ini 18, ini 18, ini arakidonat 20. Sumbernya ada tanaman dari hewan. Nah, kemudian letak ikatan rangkapnya. Nah, ini akan diberi tanda seperti ini. Berarti 1, 9, berarti pada atom C 1 dan juga pada atom C9-nya, di sini dia akan mengandung ikatan rangkap. Kemudian pada asam linoleat, ini atom C-nya 18, dia akan mengandung 2 ikatan rangkap. Yaitu ikatan rangkapnya pada atom C9 dan pada atom C12. Itu dia akan mengandung membentuk ikatan rangkap. Kemudian kalau asam linolenat, di sini dia memiliki, ini jumlah atom C-nya sama-sama 18, tapi jumlah ikatan rangkapnya tidak berbeda. Jadi pada linolenat di sini memiliki 3 ikatan rangkap, yaitu pada atom C9, atom C12, dan atom C15. Jadi kalau sudah ditentukan ini, adik gampanglah membuat strukturnya, karena sudah ditentukan ikatan rangkapnya pada atom C9. Kemudian pada asam arakidonat dengan jumlah atom C20, dia akan memiliki 4 ikatan rangkap, yaitu pada atom C5, 8, 11, dan pada atom C14. Itu letak ikatan rangkapnya. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah ada contoh pembuatan strukturnya ya. CO-nya pada asam lemak ya, asam lemak. Jadi ikatan rangkapnya pada atom C9. Misalnya bisa dibuat seperti ini. Jadi belum tujuh supaya tidak panjang menulis. Nah, kemudian asam lemak kalau dilihat dari strukturnya di sini, ada bagian kepala, ada juga bagian ekor. Yang mana bagian kepala? Yang mana akan dikatakan sebagai bagian kepala dari suatu asam lemak? Gugus yang mana? Kanan apa kiri ya? Silakan. Yang kanan Ibu, paling kanan itu. Sebagai apa? Kepalanya Ibu. Ya, sebagai kepalanya di sini ya. Jadi gugus karboksilnya di sini akan sebagai kepalanya. Sedangkan ekornya adalah gugus R yang masih panjang ya. Nah, kemudian juga di sini di dalam lemak, di dalam air misalnya ya. Nah, jadi bagian kepalanya itu sebagai hidrofobik, kemudian ekornya adalah sebagai hidrofilik. Artinya dia suka air dan tidak suka air. Ya. Jadi yang hidrofilik yang bagian ekor yang panjang itu yang suka dengan air, sedangkan yang bagian kepalanya dia akan bersifat hidrofobik yang tidak akan suka air. Biasanya kalau minyak dalam air kan apa namanya, di permukaan airnya itu kan ada gelembung-gelembung minyak. Nah,
dari gelembung minyak itu yang dekat dengan air itu adalah hidrofiliknya, bagian ekornya, kemudian kepalanya itu di bagian atas. Kalau strukturnya ini ada bisa lihat seperti ini. Ini adalah bagian kepala dari molekul asam lemak. Kemudian ini adalah bagian ekornya. Ini yang menyebabkan kenapa lemak di dalam dia akan mengapung di dalam permukaan air. Ini jawabannya. Asam lemak jenuh sudah ini. Asam lemak jenuh kapilar. Ini sudah strukturnya ya. Sudah kapilar daurat, miristat, asam lemak jenuh. Dilihat dari jumlah atom karbonnya, asam lemak jenuh, dan tidaknya ikatan rangkap. Nah, kemudian sifat kimia dari asam lemak dan senyawa yang mengandung asam lemak biasanya ditentukan oleh panjang rantai hidrokarbonnya. Kemudian dilihat juga dari derajat ketidakjenuhannya dari rantai hidrokarbon itu. Derajat ketidakjenuhan ini juga bisa dilihat dari jumlah ikatan rangkapnya. Semakin banyak ikatan rangkapnya, dia akan semakin tidak jenuh. Ya, bisa dilihat dari situ. Dia akan berbanding lurus. Kemudian asam lemak juga semakin panjang rantai asam lemaknya, sedikit ikatan rangkap yang dimilikinya, maka semakin rendah kelarutannya di dalam air. Semakin panjang rantai asam lemaknya, kemudian sedikit ikatan rangkap yang dimilikinya, maka semakin rendah kelarutannya di dalam air. Bisa bayangkan, semakin panjang rantai asam lemaknya, kemudian sedikit ikatan rangkapnya, maka semakin rendah kelarutannya di dalam air. Tapi semakin susah dia untuk bereaksi dengan air. Sehingga semakin kecil kelarutannya dia di dalam air. Karena boleh dikatakan dia akan semakin jenuh, semakin sedikit ikatan rangkapnya, dia akan semakin jenuh. Sehingga kecil kemungkinan dia untuk bisa bereaksi atau bisa larut di dalam air. Triacylglycerol atau TAG merupakan senyawa yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak ya, yang dihubungkan oleh ikatan ester. Ya. Apa beda ester dengan ether? Bagaimana rumus tugas fungsinya ester dengan ether? Kalau ester secara organik itu gimana simbolnya? Misalnya seperti alkohol kan ROH itu adalah suatu senyawa alkohol. Izin menjawab Ibu. Ya. Setahu saya untuk ester itu strukturnya R, C, RC setelah itu double bond O, kemudian lagi OR, aksen begitu Ibu. Jika ether itu strukturnya R, O, R, seperti itu Ibu. Jadi masih ingat kimia organik ya. Jadi perbedaan antara ester dengan ether ya. Kalau ether itu ROR, kalau ester RCOOR. RCOOR. Jadi ada O-nya yang ikatan rangkap. R, C, kemudian O, OR.
R-nya itu bisa R-aksen, artinya R-nya bisa alkyl yang sama, bisa juga alkyl yang berbeda. Kalau dia ester, ROR. Jadi antara R1 dengan R kiri bisa sama, bisa beda juga. Tapi rumusnya ROR. Bahwa alkyl ada O, ada alkyl. Ester RCOOR. Karena memiliki gugus karboksilnya lagi. Sama seperti, ini belum ya. Biasanya di situ yang gugus COOR-nya itu bisa akan membentuk senyawa apa? Nah, sebelum Ibu lanjut ke situ, ada nggak ya sebenarnya? Kalau di situ dia direaksikan dengan suatu basa akan membentuk apa? Belum. Ya, sebentar. Kamu menuju ke sana coba. Merupakan senyawa yang terdiri dari gliserol dengan 3 asam lemak yang dibutuhkan lagi. Nah, banyak ini. Dari asam lemak, kemudian gliserol membentuk suatu trigliserida atau membentuk suatu lemak ya. Gliserol ini asam lemaknya. Kemudian triacylglycerol atau trigliserida tidak terdapat sebagai komponen membran, tapi terakumulasi di dalam jaringan glukosa. Kemudian apabila triacylglycerol mengalami oksidasi lengkap, dia akan menghasilkan 9 kilokalori per gram. Nah, kemudian ketika akan digunakan, ikatan esternya dihidrolisis dengan suatu enzim. Itu enzim lipase ya. Enzim yang akan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian secara in vitro hidrolisis dapat dilakukan dengan basah maupun dengan basah. Kalau dengan basah seperti KUH atau KUH, dia akan menghasilkan gliserol. Nah, ini yang katakan tadi. Di sini akan terbentuk dari asam lemak dari RCOOR-nya itu. Apabila dia direaksikan dengan suatu basa, dia akan membentuk suatu apa namanya? Ini paling awal sudah ada apa? Reaksi saponifikasi yang menghasilkan sabun, Ibu. Iya. Jadi di situ akan terbentuk suatu senyawa garam dari asam lemak. Garam asam lemak yang disebut sebagai sabun. Prosesnya disebut sebagai saponifikasi. Ya. Jadi dari kan tadi asam lemak itu kan RCOOR. ORR-nya itu digantikan dengan basa garam dari atau logam dari basa itu jadilah garam dari asam lemaknya, disebut proses saponifikasi atau sabun. Jadi R-nya itu bisa berupa Na, bisa juga berupa K. Karena di sini yang dipakai misalkan NaOH atau KOH. Jadi R dari asam lemaknya itu digantikan oleh Na atau K. Ya. Mungkin reaksinya ada mungkin di sini. Nah, untuk malam atau lilin yang merupakan ester asam lemak rantai panjang, baik jenuh maupun tidak jenuh dengan suatu alkohol. Yang mempunyai titik leburnya sekitar 60 sampai 100 derajat Celcius.
Ya, sebentar ada reaksinya. Nah, kemudian reaksi hidrolisis pada lemak. Jadi pada lemak, kalau dia bisa mengalami reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Ya. Kira-kira apa yang akan ditimbulkan oleh adanya reaksi oksidasi dan reduksi pada lemak? Apa yang terjadi pada lemak atau pada minyak? Adanya reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Reaksi oksidasi ya. Baik, jadi sepemahaman saya Ibu, kalau dia terjadi reaksi oksidasi maupun hidrolisis itu mungkin terjadinya ketengikan Ibu atau rensidity pada lemaknya. Terjadi ketengikan. Itu akan terjadi reaksi oksidasi dan reduksi yang terlalu lama. Nah, di situ akan terjadi, bisa menyebabkan suatu ketengikan ya, ketengikan yang akan memberikan bau yang kurang enak. Ya, jadi di situ akan rantai asam lemak yang panjang, dia mengalami oksidasi atau mengalami hidrolisis, jadi dia akan rantai atom karbonnya akan terputus-putus. Jadi memiliki rantai karbon yang lebih pendek yang akan memberikan bau yang tidak enak atau memberikan bau yang tengik ya. Kalau pada umumnya pada minyak memberikan bau tengik, istilahnya tengik ya. Kalau tidak salah itu dia akan membentuk suatu asam lemak dengan atom karbon C4 ya, atom pendek C4 itu sudah memberikan bau yang kurang enak. Nah, kalau proses hidrolisis lemak ya, ini bisa dilakukan dengan asam, basa, dan juga bisa dengan suatu enzim. Kalau dengan basa seperti NaOH atau KOH, dia akan menghasilkan gliserol dan garam dari asam lemaknya. Seperti tadi, katakan sebagai reaksi polifikasi. Misalnya hidrolisis trigliserida yang biasa dilakukan oleh enzim lipase pankreas dengan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Ini kalau dengan enzim ya. Jadi enzim yang digunakan untuk menghidrolisis atau untuk memisahkan lemak itu harus enzim yang spesifik ya. Mungkin dari Bu Ratna sudah memberikan, jadi enzim itu dia akan berfungsi spesifik. Kalau kita ingin menghidrolisis lemak, tidak bisa kita menggunakan enzim protease. Tidak bisa. Dia tidak akan terjadi proses hidrolisisnya. Jadi harus dengan enzim lipase. Jadi di dalam proses enzimasi, proses dengan enzim akan menghasilkan satu molekul yang lebih kecil atau lebih pendek. Nah, ini adalah contoh hidrolisis lemak dengan enzim lipase. Jadi di sini dia akan terlepas ini. Ini gugus asam lemaknya ini dia akan terlepas. Ini akan membentuk gliserolnya di sini. Gliserol dengan menghasilkan 3 jenis asam lemak. Tergantung di sini lemaknya apa. R-nya di sini. Kemudian lemak juga mengalami reaksi hidrogenasi. Yaitu untuk lemak-lemak yang tidak jenuh, yaitu lemak yang mempunyai ikatan rekap. Kemudian dia juga bisa dijenuhkan dengan proses hidrogenasi ataupun bisa dengan proses oksidasi di sini.
Jadi untuk proses hidrogenasinya dari asam lemak yang tak jenuhnya dia akan mengikat hidrogen. Jadi ikatan rakapnya akan terlepas, dia akan menarik suatu dan membentuk asam lemak yang jenuh. Di proses penjenuhannya maupun di dalam proses hidrogenasinya di sini kita menggunakan suatu katalisator yang mengandung platina dan nikel, mengandung PT dan Ni, yang akan bisa melakukan proses mengubah dari asam lemak tadi menjadi jenuh dengan proses hidrogenasi. Ini istilahnya itu sebagai katalis ya. Platina dan Ni-nya nikelnya di sini. Nah, contoh di dalam proses hidrogenasi di sini diberikan contoh di dalam pembuatan mentega ya. Dari margarin, jadi dari minyak kelapa sawit, kemudian dengan proses hidrogenasinya dengan katalis PT maupun Ni atau nikel, dia akan merubah menjadi margarin. Ini proses. Jadi proses pembuatan margarin itu adalah suatu proses hidrogenasi, proses penjenuhan suatu asam lemak dari asam lemak yang tidak jenuh. Kemudian reaksi oksidasinya, ya ada reaksi Rancic di sini yang akan menimbulkan bau yang sengit. Itu juga dikatakan suatu perubahan secara kimia dari lemak atau minyak. Nah, penyebabnya di sini adalah karena hidrolisis oleh enzim akibat adanya oksidasi dari udara bebas atau akibat terbentuknya ikatan rangka. Ya, sehingga dengit menimbulkan bau dan rasa yang kurang enak. Dan terjadi pemotongan rantai menjadi rantai yang lebih kecil. Biasanya pada rantai atom C4 dia sudah memberikan bau yang. Nah, kemudian fungsi lemak. Di sini dikatakan sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Kemudian mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein. Kemudian dapat juga berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin. Bisa juga berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ-organ yang vital. Kemudian fungsi lemak yang lain, dia bisa melindungi tubuh dari suhu luar, baik itu dari suhu panas maupun suhu dingin ya. Jadi pada kulit kita sudah terdapat lemak yang akan melindungi tubuh kita. Kemudian lemak juga merupakan sarana sirkulasi energi di dalam tubuh dan juga komponen yang membentuk membran semua jenis sel. Sebagai hormon dan vitamin, jadi hormon di situ dia akan mengatur komunikasi antar selnya. Kalau dia berfungsi sebagai hormon. Sedangkan vitamin di situ akan membantu proses perubahan atau sirkulasi proses-proses biologis di dalam tubuh. Seperti dikatakan, sedangkan vitamin dia akan membantu regulasi proses biologis. Fungsi lipidnya kemudian kalau dilihat dari
teknologi makanannya. Jadi lipid ini bertindak sebagai pelicin makanan yang berbentuk pelet, sebagai zat yang mereduksi kotoran di dalam makanan dan menambah kelezatan makanan. Itu fungsi lemak. Fungsi lemak bagi kehidupan kita. Ini secara ringkas saja dalam spesifikasi dari lemak. Pun ada ya ininya untuk kreasi saponifikasi lemaknya. Ini untuk lemak itu kalanya apa namanya kebanyakan hafalan di sini ya. Yang penting ada yang sudah mengerti bagaimana reaksinya, kemudian bagaimana proses pembentukannya, gampang dah artinya. Karena di sini kebanyakan teori, kebanyakan hafalan. Ada mungkin selain dari yang Ibu siapkan, mungkin sudah semua Ibu jelaskan, Ibu sampaikan pada adik-adik. Mungkin ada yang belum pahami mungkin. Mana adik-adik? Ada yang perlu dibahas lagi yang belum dipahami? Dari sana sudah jelas itu. Jadi intinya itu dalam lemak itu ada unsur-unsurnya apa, sama dengan kalau di dalam protein boleh dikatakan sebagai monomernya ya. Dalam protein monomernya kan sama-sama minum. Kalau di dalam polisakarida monomernya adalah glukosa. Nah sekarang kalau di dalam lemak monomernya itu adalah asam lemaknya. Dan kalau pada lemak tidak ada polilemak. Ya, dia hanya ada sampai trigliserida saja. Jadi hanya sampai maksimal dia mengandung 3 asam lemak. Monomer lemak itu hanya 3 jenis. Itu pun bisa sama, bisa berbeda. Tapi monomer asam lemak itu ada banyak ya, dengan atom yang genap dan mengira dia lurus. Apalagi intinya. Dan kalau lemak itu dari gliserol dengan asam lemak. Setelah itu baru dia akan bisa diklasifikasikan lemak yang terbentuk itu lemak yang bagaimana, apakah lemak yang, atau bisa dilihat dari asam lemaknya. Asam lemak yang membentuk lemak itu asam lemak yang bagaimana, apakah dia berupa steroid, apakah dia mengandung ada unsur fosfatnya, kemudian apakah dia ada sulfurnya. Nah, kemudian itu ada lihat dia terikat pada asam lemak, pada gliserol yang kemana, pada atom C dari gliserol yang keberapa. Seperti tadi ada istilah sphingolipidnya. Jadi ada
yang lemak yang tidak terikat pada gliserol. Itu. Sudah absennya, Dek? Mohon izin menjawab, Ibu. Sudah kami buatkan Google Form untuk absennya. Nanti akan saya kirimkan ke Ibu. Iya. Ya, makasih ya, Dek. Iya, Bu. Terima kasih kembali. Ya, kalau sudah ada pertanyaan, mungkin untuk kuliah hari ini Ibu akhiri. Seandainya kalau ada yang kurang ada dipahami, mungkin kita bisa diskusikan lagi ya. Bisa lewat Ibu, ada yang bisa bertanya, bisa ke Pak Wirdana, bisa juga ke Bu Ratna atau ke Bu Chandra. Baik, Ibu. Oke. Nah, sudah untuk kuliah hari ini Ibu akhiri ya. Baik, Ibu.